Memahami hakikat potensi yang dimiliki manusia secara keseluruhan adalah hal yang penting bagi setiap orang. Karena dengan pemahaman secara menyeluruh, kita akan tahu apa yang semestinya kita lakukan dalam hidup ini. Hal ini juga dapat mempengaruhi pandangan setiap orang dalam menyelesaikan segala problem hidupnya, sesuai dengan apa yang dipahaminya tentang hakikat dirinya. Sebagaimana kita ketahui bahwa sesungguhnya Allah telah menciptakan manusia dalam bentuk yang paling sempurna di antara makhluk-makhluk lainnya. Maka dari itu, untuk menjalani kehidupannya di dunia, Allah juga memberikan potensi kehidupan kepada manusia. Dengan potensi ini, manusia akan bisa menjalani dan mempertahankan kehidupannya. Adapun potensi dasar yang dimiliki manusia yakni hajatul udhuwiyah atau kebutuhan jasmani. Adapun ciri-cirinya, rangsangannya berasal dari dalam diri internal manusia. Jika tidak dipenuhi, manusia akan mati. Contoh, manusia memiliki rasa lapar, haus, tidur, buang hajat, dan sebagainya. Pada kenyataannya, jika kebutuhan ini tidak dipenuhi, maka akan membuat kehidupan manusia terancam mati. Selain memiliki keperluan jasmani, manusia juga memiliki yang namanya naluri. Naluri ini adalah potensi pada diri manusia yang mendorongnya untuk cenderung pada suatu benda atau cenderung melakukan suatu perbuatan. Nah, naluri ini ada 3 bentuk. Pertama, naluri bako atau naluri mempertahankan diri. Penampakannya berupa kecenderungan atau keengganan manusia terhadap sesuatu. Untuk apa? Yaitu untuk menjaga atau mempertahankan eksistensi dirinya. Misalnya, rasa ingin memiliki, marah, berani, rasa takut, kikir, cinta kehormatan, cinta kekuasaan, dan yang lainnya. Naluri yang kedua, ada yang namanya naluri nau atau biasa disebut naluri seksual atau mempertahankan jenis. Penampakannya ini membuahkan perbuatan yang menjaga keberlangsungan manusia. Contohnya, tertarik terhadap lawan jenis, kecenderungan seksual, kecintaan terhadap keturunan, rasa lemah, rasa ibah, dan lainnya. Ketiga, ada yang namanya naluri tadayun atau naluri untuk menyembah sesuatu, atau biasa juga disebut naluri beragama. Nah, penampakannya ini berupa kecenderungan manusia untuk mensucikan atau menyembah sesuatu. Karena naluri ini mendorong adanya perasaan lemah pada manusia dan keinginan untuk memuja sesuatu yang lebih unggul daripada dirinya. Misalnya, ada perasaan untuk menuhankan sesuatu, ada rasa takut akan kematian, takut pada hari kiamat, dan yang lainnya. Ketiga naluri ini akan hadir bila ada rangsangan dari luar, atau ketika seseorang telah mengindrai sesuatu, maka naluri ini akan bangkit. Misalnya, seseorang memiliki naluri untuk mempertahankan kekayaan apabila ia melihat kenikmatan orang yang berlimpah materi, atau naluri untuk menyelamatkan diri itu hadir ketika dia menerima rangsangan dari bunyi atau penampakan yang berbahaya dari luar. Begitu halnya dengan mencintai lawan jenis, itu akan hadir ketika kita mengindrai tentang sesuatu atau kita lihat dari sosok lawan jenis dan seterusnya. Dan kemudian begitu juga dengan naluri beragama atau ingin menyembah sesuatu. Itu akan hadir ketika kita melihat kejadian-kejadian mengerikan seperti kecelakaan tragis, bencana alam, atau mengunjungi orang meninggal. Sehingga rangsangan dari luar ini memiliki kekuatan untuk membangkitkan naluri manusia. Nah, apabila manusia menerima rangsangan lantas mereka menyalurkan naluri semaunya dan tidak berpedoman pada syariat Allah, maka akan melahirkan berbagai masalah. Manusia akhirnya menggampangkan penyaluran naluri sesukanya dan terjerumus dalam kubangan nafsu. Misalnya, bahwa dengan naluri mencintai itu fitrah, maka manusia pun menyalurkan dengan cara pacaran, maksiat, bahkan seks bebas. Karena mereka merasa itu adalah kesenangan dan itu adalah cara yang mudah. Padahal, cara yang benar adalah menikah yang dicontohkan oleh syariat. Kemudian naluri untuk mempertahankan diri. Misalnya merasa bahwa naluri ini adalah fitrah, maka seenaknya manusia rakus pada kekuasaan,
mempertahankan jabatan meski dengan jalan eksploitasi kekayaan alam yang dilarang oleh Allah. Hasilnya apa? Menyebabkan kemiskinan pada masyarakat lain, dan manusia rakus jabatan ini pun memakan harta riba. Padahal Islam mengajarkan detail dalam skala negara. Sama halnya bila manusia seenaknya menyalurkan naluri dalam beragama, karena ini akan menimbulkan kekacauan dan mereka akan melakukan hal-hal yang sembarangan dalam menyembah. Bahkan itu tidak masuk akal. Misalnya, karena manusia merasa bahwa bencana alam itu kemudian menyebar di antara mereka. Setelah mereka menebang pohon, mana naluri itu ditujukan pada si pohon? Tentu ini akan menimbulkan kesyirikan dan kekacauan. Karena naluri beragama hanya dipenuhi dengan landasan wijedan atau perasaan dan nafsu belaka. Itulah mengapa manusia harus mengambil aturan Islam yang sempurna, yang menjelaskan petunjuk pemenuhan kebutuhan jasmani dan naluri sedetail-detailnya. Sebab Islam begitu memperhatikan dan mengakui adanya fitrah manusia. Allah Subhanahu wa Ta'ala telah berfirman dalam Quran surat An-Nahl ayat 89 yang artinya, dan kami turunkan kitab ini Al-Quran untuk menerangkan segala sesuatu. Akal yang menjadi potensi manusia juga bukan satu-satunya jalan yang digunakan untuk memenuhi kebutuhan dan naluri manusia. Sebab akal manusia pun terbatas, hingga akal yang berharga ini harus digunakan untuk memikirkan aturan Islam, lantas menggunakannya dalam aturan kehidupan. Sebab yang paling sempurna dalam membuat hukum dan aturan hanyalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan yang paling tahu hakikat manusia dan bagaimana seharusnya manusia hidup adalah yang menciptakan manusia, yakni Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka jangan relakan seluruh fitrah yang ada dalam diri kita atau naluri yang ada dalam diri kita berjalan selain dengan jalan atau aturan Islam, agar Allah meridhoi apa yang kita lakukan. Wallahu a'lam bishawab.